Pemirsa, siapa sangka legenda timnas Malaysia Safi Salih ikut soroti dan beri komentar berkelas begini. Soal kiprah mengagumkan Persib Bandung musim ini dan kembali datangkan pemain top Eropa. Namun di sisi lain, pemain asing Persija Basti Sousa malah bikin heboh dengan sindir Persib begini di hadapan media. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Benarkah? Simak berita selengkapnya berikut ini. Wah, auto hebohkan satu Indonesia. Legenda timnas Malaysia Safi Salih buat pernyataan sangat jujur dan mantap kayak gini soal kiprah mengesankan Persib Bandung di Liga Indonesia dan ACL 2 musim ini dan kembali datangkan pemain top kelas Eropa. Di sisi lain, pemain asing Persija Jakarta, Van Basti Sousa, bikin geger sindir keras dan sebut Persib begini di hadapan media. Semua auto sangat terkejut dengarnya. Validkah demikian? Bikin semua bobotoh bangga. 4 media ternama Perancis ikut soroti transfer Layvin Kurzawa ke Persib Bandung. Akui langkah Pangeran Biru sangat cerdas dan brilian. Bahkan senggol sang rival Persija Jakarta yang tak bisa datangkan pemain top kelas Eropa kah? Haha, The Jack semakin nangis di pojokan. Tonton video sampai selesai ya guys. Hahaha, Jakmania auto nangis kejang. Persib Bandung resmi torehkan 100% kemenangan di kandang dan baru sekali kebobolan. Jauh lebih superior daripada Persija yang torehkan statistik buruk dan tak bisa tandingi Persib. Sampai buat legenda Persija Bambang Pamungkas merana dan iri besarkah? Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Nama Persib Bandung kembali menjadi pusat perbincangan panas di jagat sepak bola Asia Tenggara. Bukan hanya karena performa mereka yang kian superior di Liga 1, tetapi juga lantaran langkah berani manajemen Maung Bandung yang terus menambah amunisi kelas dunia dari Eropa. Di tengah dominasi tersebut, muncul dua suara kontras dari figur ternama, yakni legenda timnas Malaysia Safi Salih dan pemain asing Persija Jakarta Van Basti Sousa. Keduanya berbicara belak-belakan, yang satu penuh pujian dan kekaguman, yang lain syarat sindiran dan kontroversi. Namun satu hal yang sama, yakni Persib Bandung tak lagi bisa diabaikan. Bagi Safi Salih, nama Persib Bandung bukan sekadar klub besar. Mantan penyerang tajam timnas Malaysia yang pernah merasakan atmosfer Liga Indonesia itu mengaku selalu mengikuti perkembangan Persib bahkan sejak lama. Saya mengikuti perkembangan Persib Bandung karena saya akui Persib selalu dan akan tetap menjadi salah satu tim terbaik di Indonesia. Dengan apa yang mereka tunjukkan sejauh ini, itu sudah sangat cukup menjadi bukti bahwa mereka memang yang terbaik, ujar Safi dalam interview dengan media Malaysia. Menurut Safi, apa yang dialami Persib pada awal musim bukanlah tanda kemunduran, melainkan proses alami dari sebuah tim besar yang tengah berevolusi. Memang benar, di awal musim mereka cukup kesulitan karena merombak skuad dengan banyak perubahan. Tapi justru disitulah kekuatan Persib terlihat. Mereka berani berubah, berani mengambil resiko, dan akhirnya hasilnya terlihat sekarang. Lanjutnya, nama-nama seperti Tom Hay, Hiliano Reinders, hingga Federico Barba disebut Chef sebagai titik balik kebangkitan Persib. Ketika para pemain tersebut mulai menemukan chemistry dan klik permainan, Maung Bandung perlahan namun pasti kembali ke habitat aslinya, puncak klasemen. Namun, puncak kekaguman Chef Salih muncul saat Persib Bandung mendatangkan Layvin Kurzawa, mantan pemain PSG. Mereka mendatangkan Kurzawa, mantan pemain PSG. Ini bukan pemain biasa, ini pemain level Eropa atas. Jujur saja, Persib adalah tim terkomplit di Liga Indonesia saat ini, tegas Safi Salih. Sebagai pemain yang pernah merumput di Indonesia, Safi tahu betul bahwa kekuatan Persib tidak hanya terletak di lapangan hijau. Waktu saya dulu bermain di Liga Indonesia, Persib itu sudah istimewa. Mereka tidak hanya punya pelatih cerdas dan skuad berkualitas, tetapi juga manajemen yang hebat. Itu kombinasi yang jarang dimiliki klub lain, katanya. Tak heran jika Safi Salih menilai sorotan dari Asia bahkan Eropa kepada Persib adalah sesuatu yang wajar. Persib adalah klub istimewa dari Indonesia. Tidak mengherankan jika mereka mendapat sorotan besar, bukan hanya dari Asia, tapi juga dari Eropa.
Dan saya yakin musim ini Persib akan menjadi jawara Liga Indonesia dan mampu berprestasi di ACL 2, tutup Safi Sali dengan tegas. Jika Safi Sali berbicara dengan nada kagum, maka Van Basten Sousa memilih jalur sebaliknya. Pemain asing Persija Jakarta itu melontarkan pernyataan yang langsung memantik kontroversi, bahkan menyentuh ranah sensitif sepak bola nasional. Menurut saya, Persib Bandung selalu mendapat bantuan dari operator liga bahkan petinggi PSSI supaya bisa juara musim ini dan mencetak sejarah, ujar Van Basten tanpa ragu. Ia menyoroti kemudahan Persib dalam mendatangkan pemain-pemain top Eropa sebagai sesuatu yang janggal dibanding klub lain. Lihat saja pemain-pemain yang mereka datangkan. Apa ada tim Liga Indonesia lain seperti mereka? Pemain-pemain top Eropa bisa dengan mudah datang ke Persib dan tidak ada masalah apapun. Ini mungkin karena ada bantuan dari petinggi PSSI, sindirnya. Meski begitu, Van Basten tidak menampik kualitas Persib sebagai sebuah tim. Pantas mereka jadi superior di Liga Indonesia. Kualitas skuad mereka memang sangat mumpuni dan sulit dikalahkan, akunya. Namun, sebagai bagian dari Persija, Van Basten jelas tak ingin mengakui dominasi Persib tanpa perlawanan. Ia bahkan dengan percaya diri memprediksi kebangkitan macan Kemayoran. Lihat saja nanti, Persib akan segera disalip Persija dan digeser dari puncak klasemen, meski sekarang selisih poin masih ada. Saya yakin Persija yang akan menjadi juara Liga 1 Indonesia musim ini, katanya penuh keyakinan. Pujian Safi Sali dan sindiran Van Basten Sousa sejatinya menunjukkan satu realitas yang sama, yakni Persib Bandung adalah standar tertinggi Liga 1 saat ini. Mereka dipuji karena kualitas, dicurigai karena dominasi, dan ditantang karena berada di puncak. Di sepak bola modern, klub besar memang tak pernah hidup di zona netral. Ketika menang, mereka diagungkan. Ketika dominan, mereka dicurigai. Namun justru disitulah ukuran kebesaran sebuah klub diuji. Dengan skuad bertabur bintang, pelatih berpengalaman seperti Boyan Hodak, manajemen agresif dan dukungan masif bobotoh, Persib kini bukan hanya kandidat juara, mereka adalah tolok ukur. Apakah Persib akan benar-benar melaju tanpa hambatan menuju gelar juara dan kejayaan di Asia? Atau justru rival-rivalnya akan menjadikan dominasi ini sebagai bahan perlawanan? Satu hal pasti, Liga 1 musim ini hidup karena Persib Bandung berada di puncaknya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Persib memang terlalu superior atau justru sedang berada di level yang seharusnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Bikin semua bobotoh bangga. 4 media ternama Perancis ikut soroti transfer Layvin Kurzawa ke Persib Bandung. Akui langkah Pangeran Biru sangat cerdas dan brilian. Bahkan, senggol sang rival Persija Jakarta yang tak bisa datangkan pemain top kelas Eropa kah? Haha, The Jack semakin nangis di pojokan. Tonton video sampai selesai ya guys. Kepindahan bek senior asal Prancis, Layvin Kurzawa ke Persib Bandung ternyata tidak hanya menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Langkah besar mantan pemain AS Monaco dan Paris Saint-Germain itu juga menyedot perhatian luas dari berbagai media ternama di Prancis. Keputusan Kurzawa melanjutkan kariernya di Liga Indonesia dinilai sebagai manuver yang tidak biasa, bahkan mengejutkan bagi publik sepak bola Eropa. Kurzawa resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Persib Bandung pada Minggu 25 Januari 2026. Momen pengenalan tersebut terasa semakin istimewa karena berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api hanya beberapa saat setelah Maung Bandung sukses menaklukkan PSBS Biak dengan skor tipis 1-0 lewat gol tunggal Berguinho dalam lanjutan BRI Super League 2025-2026. Datang dengan status bebas transfer, bek berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak bersama Persib hingga akhir musim 2025-2026.
Media berbasis di Paris, Le Parisien, menjadi salah satu yang paling awal menyoroti langkah Kurzawa. Mereka menyebut keputusan tersebut sebagai keputusan yang tak terduga dalam perjalanan karir sang pemain. Setelah hanya bermain dalam 12 pertandingan selama 4 tahun, Layvin Kurzawa kembali menemukan klub dan menandatangani kontrak di Indonesia. Tulis Le Parisien, menggambarkan transfer itu sebagai sesuatu yang mengejutkan. Media tersebut kemudian menambahkan detail lain yang tak kalah menarik. Tanpa klub sejak musim lalu, bek berusia 33 tahun itu akan bermain hingga akhir musim berjalan dengan mengenakan seragam Persib Bandung, pemuncak klasemen Liga Indonesia. Le Parisien juga mencatat fakta penting bahwa ini merupakan kali pertama bagi pemain yang telah mengoleksi 13 caps bersama timnas Prancis itu berkarir di luar Eropa. Sorotan serupa juga datang dari RMC Sport. Media olahraga ternama Prancis tersebut menekankan bahwa Kurzawa tidak hanya bermain di kompetisi domestik, tetapi juga akan tampil di level Asia bersama klub barunya. Tanpa klub, Layvin Kurzawa menandatangani kontrak di Indonesia bersama Persib Bandung. Bek sayap Prancis berusia 33 tahun itu akan tampil di Liga Champions Asia bersama klub barunya. Sementara itu, L'Équipe, salah satu media olahraga paling berpengaruh di Prancis, turut mengonfirmasi kepindahan Kurzawa ke Bandung. Layvin Kurzawa adalah pemain Persib Bandung. Klub Indonesia yang memimpin klasemen divisi utama nasional itu telah meresmikan, seperti yang diberitakan oleh L'Équipe, kedatangan mantan pemain PSG dan AS Monaco tersebut. Demikian laporan mereka. L'Équipe juga menyoroti fakta menarik lainnya, yakni kehadiran kompatriot Kurzawa di skuad Maung Bandung. Pemain kelahiran Frejus itu menandatangani kontrak hingga akhir musim di Indonesia. Di Persib Bandung, ia akan bergabung dengan sesama pemain Prancis, Andrew Zhang, yang sebelumnya pernah membela Quevilly Roang, Valenciennes, Caterus, dan Concarneau. Tak ketinggalan, Foot Mercato turut memberikan sentuhan berbeda dalam pemberitaan transfer ini. Media tersebut menilai kepindahan Kurzawa sebagai fase baru yang unik dalam karier sang pemain. Sebuah kebangkitan yang tak terduga bagi mantan pemain Paris tersebut yang pada usia 33 tahun menambahkan sentuhan eksotisme dalam kariernya. Di tengah derasnya sorotan media Prancis, Layvin Kurzawa sendiri menunjukkan antusiasme besar untuk memulai petualangan barunya di Indonesia bersama Persib Bandung. Ia menegaskan bahwa keputusan ini diambil sepenuhnya atas kehendaknya sendiri. Ini murni keputusan saya. Persib, pilihan terbaik untuk saya dan karier saya, ujar Kurzawa dilansir dari situs resmi Persib. Ini petualangan baru, dan saya sangat antusias untuk datang dan bermain di sini. Bek berusia 33 tahun itu juga menegaskan tekadnya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi Maung Bandung dan membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Saya ingin membantu tim, memberikan kualitas saya, dan menunjukkan ke mereka siapa saya sebenarnya, ucap pemain yang mengaku pernah bertamasya ke Indonesia bareng keluarganya pada 2018 silam, tegasnya. Kehadiran Layvin Kurzawa jelas menjadi warna baru bagi Persib Bandung, sekaligus memperkuat citra Liga Indonesia di mata sepak bola Eropa. Bagaimana menurut Anda? Apakah Kurzawa bisa menjadi pembeda dan membawa Persib melangkah lebih jauh, baik di level domestik maupun Asia? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Hahaha, Jakmania Auto nangis kejang. Persib Bandung resmi torehkan 100% kemenangan di kandang dan baru sekali kebobolan. Jauh lebih superior daripada Persija yang torehkan statistik buruk dan tak bisa tandingi Persib. Sampai buat legenda Persija Bambang Pamungkas merana dan iri besarkah? Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Persib Bandung kembali mengirim pesan tegas kepada seluruh pesaingnya di BRI Super League 2025-2026. Tim berjuluk Maung Bandung itu seolah ingin menegaskan bahwa ambisi untuk kembali bertengger di singgasana tertinggi sepak bola Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan target nyata yang sedang mereka kejar dengan konsisten.
Setelah sempat turun ke posisi kedua klasemen sementara, Persib kini kembali mengambil alih pucuk pimpinan klasemen kasta tertinggi sepak bola tanah air. Kebangkitan ini terasa semakin bermakna karena terjadi di momen krusial kompetisi, ketika setiap poin memiliki nilai yang sangat menentukan dalam persaingan menuju gelar juara. Tambahan 3 poin yang diraih Persib usai menumbangkan PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Bandung pada Minggu malam kemarin membuat peluang mereka untuk kembali menjadi juara semakin terbuka lebar. Kemenangan ini bukan hanya soal angka di papan klasemen, tetapi juga soal mental juara yang kembali diperlihatkan oleh skuad asuhan Bojan Hodap. Meski bermain di hadapan ribuan bobotoh dan diperkuat pemain-pemain berkualitas di setiap lini, duel kontra PSBS Biak sama sekali tidak berjalan mudah. Sejak awal laga, tim tamu tampil disiplin, rapat dan penuh determinasi, memaksa Persib bekerja ekstra keras untuk menemukan celah di pertahanan lawan. Pangeran Biru bahkan harus menunggu hingga menit-menit akhir pertandingan untuk bisa memastikan kemenangan tipis 1-0. Gol sematawayang yang dinanti-nantikan publik GBLA akhirnya lahir pada menit ke-88 melalui aksi Berguenyo yang memastikan 3 poin krusial tetap bertahan di Bandung. Hasil di pekan ke-18 tersebut pun menuai banyak pujian dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari pengamat sepak bola nasional Binder Singh yang menyoroti betapa luar biasanya performa Persib ketika bermain di kandang sendiri. Persib Bandung adalah satu-satunya tim sejauh ini yang berhasil meraih 100% kemenangan ketika bermain di kandang Stadion GBLA. Dari 9 pertandingan yang telah dimainkan di stadion tersebut, Persib selalu meraih kemenangan dan juga mencatat 8 clean sheet, kata Binder via kanal YouTube Bola Bung Binder. Menurut Binder, performa Mark Klok dan rekan-rekannya di GBLA benar-benar layak mendapatkan apresiasi tinggi. Bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga tentang bagaimana Persib mampu menjaga soliditas pertahanan mereka di depan pendukung sendiri. Ia demonstrate bahwa hingga saat ini, Persib baru kebobolan 1 gol saja ketika bermain di kandang. Momen tersebut terjadi saat menjamu Borneo FC, meski pada akhirnya Persib mampu bangkit dan membalikan keadaan dengan kemenangan meyakinkan. Satu-satunya tim yang berhasil mencetak di kandang Persib di Stadion GBLA adalah Borneo FC, yang saat itu mereka sempat leading 1-0, tapi kena comeback dari Persib dan Persib akhirnya menang dengan skor 3-1, kata Binde memuji. Binde bahkan menambahkan detail yang mempertegas betapa sulitnya membobol pertahanan Persib di GBLA. Artinya, satu-satunya pemain yang bisa membobol gawang dari Persib yang pada saat itu dijaga oleh Fitrah Maulana adalah Joel Vinicius ketika timnya Borneo FC bermain di Stadion GBLA, imbuh Binda. Namun, di balik kemenangan tersebut, Binda juga memberikan sorotan khusus kepada PSBS Biak. Tim berjuluk Badai Pasifik itu dinilai tampil dengan semangat juang tinggi dan perlawanan tanpa kompromi, yang sempat membuat tuan rumah berada dalam tekanan. PSBS bahkan tetap menunjukkan determinasi luar biasa meski kalah dalam penguasaan bola dan harus bermain dengan 10 pemain setelah Heri Susanto diganjar kartu merah pada menit ke-55. Kekurangan jumlah pemain tak membuat mereka kehilangan disiplin dan semangat bertanding. Binde pun mengakui bahwa pendekatan bertahan total yang diperagakan PSBS membuat Persib kesulitan mencetak gol dalam waktu lama. Jujur, saya tidak menyangka bahwa Persib bisa meraih kemenangan pertandingan melawan PSBS karena memang kita lihat bahwa permainan PSBS total defensif. Bagi mereka, 1 poin saja dari GBLA akan terasa seperti 3 poin karena mereka berada di tepi zona degradasi. Jadi wajar kalau mereka parkir bus, ulas Binda. Kemenangan dramatis ini kembali menegaskan bahwa Persib bukan hanya kuat secara kualitas pemain, tetapi juga matang secara mental. Di tengah tekanan, kesabaran, dan perlawanan sengit lawan, mereka tetap mampu menemukan cara untuk menang, sebuah ciri khas tim yang benar-benar siap bersaing hingga akhir musim. Menurut Anda, apakah performa kandang Persib yang nyaris sempurna ini akan menjadi kunci utama mereka untuk kembali menjuarai Liga 1 musim ini? Atau justru masih ada tantangan besar yang bisa menggoyahkan langkah Maung Bandung? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.